Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman. Berjumpa lagi di minggu kelima ini pada mata kuliah pengantar bisnis 3. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ningrum Indriantari, sebagai pemateri 1. Oke, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Jadi kelompok kami ini akan mempresentasikan tentang business ethics and social responsibility atau etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Nah, memasuki poin yang pertama tentang etika bisnis. Sebenarnya apa itu etika bisnis ya? Jadi etika bisnis ini merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku yang dapat diterima dalam bisnis. Perilaku dan praktiknya itu yang baik atau buruk, kemudian benar atau salah, ya ini dalam konteks bisnis. Nah, lalu mengapa bagi bisnis ini tuh penting ya untuk beretika? Alasannya jadi yang pertama itu jelas untuk membantu memulai mengidentifikasi masalah etis atau masalah etika dan mengenali pendekatan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua juga untuk mempelajari proses pengambilan keputusan tentang masalah etis dan tentang cara untuk mempromosikan perilaku etis di dalam organisasi kalian. Nah, yang ketiga ini juga untuk memahami cara mengatasi konflik antara nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi tempat kalian bekerja. Yang terakhir ini juga bahwa suatu perusahaan itu tidak bisa makmur dalam jangka panjang tanpa mempertimbangkan adanya etika. Nah, di sini ya makanya itu penting bagi bisnis memang untuk beretika ya. Berbicara tentang peran etika dalam bisnis, biasanya itu muncul kekhawatiran tentang praktik bisnis yang tidak etis ya. Tidak etis dan atau ilegal ini bisa berupa penipuan akuntansi, ya kayak catatan-catatan keuangan ya, lalu iklan yang menipu, banyaklah kita jumpai di media sosial, televisi, dan lain-lain, yang itu secara tidak langsung mempengaruhi psikologis kita, ya mau nggak mau kita beli gitu loh, tanpa tahu faktanya itu seperti apa. Nah, di sini juga ada praktik persaingan yang tidak adil. Nah, namanya tidak adil berarti kan terdapat kecurangan ya, semisal uh, menjelekkan bisnis orang lain agar bisnis sendiri ini lebih unggul ya. Lalu ada pencurian internet. Ya contohnya data-data kita di dunia maya lah gitu, itu dicuri sama orang lain gitu. Nah, perilaku etis ini juga memiliki peran untuk membangun kepercayaan ya. Jadi kalau kita etikanya itu baik dan benar, otomatis orang lain juga akan menaruh rasa percaya kepada diri kita. Lalu juga meningkatkan kepercayaan ya. Yang awalnya sudah menaruh kepercayaan, akhirnya rasa percaya itu bisa lebih gitu. Kemudian juga untuk memvalidasi hubungan atau memastikan hubungannya bahwa hubungannya kita dengan para pembisnis itu apa, dengan mereka itu apa, lalu juga hubungan kita di perusahaan itu apa, gitu. Nah, di sini juga berperan dalam mempelajari cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah ya. Nah, masalah etis ini ya masalah, situasi, atau diindikasi sebagai peluang uh, yang mengharuskan seseorang itu untuk memilih beberapa tindakan yang dinilai sebagai benar atau salah, kemudian etis atau tidak etis gitu. Di sini itu terdapat 3 kunci untuk meningkatkan etis perilaku dalam bisnis, yang mana keputusan etis dalam organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama itu adalah standar dan nilai individu, kemudian manajer dan pemberi rekan kerja, lalu ada kode peluang dan persyaratan kepatuhan, yang mana ketiganya ini akan memunculkan pilihan etis atau tidak etis dalam bisnis. Kemudian, bagaimana meningkatkan perilaku etis dalam bisnis? Ya, salah satunya bisa dengan kode etik, karena kode etik ini merupakan aturan dan standar yang menjelaskan apa yang perusahaan itu harapkan dari seorang karyawan. Nah, menurut NBIS ini bahwa kode etik itu merupakan karyawan dalam organisasi dengan standar perilaku tertulis lebih cenderung melaporkan pelanggaran jika
memang mereka itu mematuhinya ya. Nah, kode etik whistleblowing ini atau pelapor pelanggaran kode etik ini ya berupa tindakan yang dilakukan seorang karyawan untuk mengekspos kesalahan majikan kepada pihak luar. Ya misalnya seperti ke media atau badan pengatur pemerintah. Ya dalam artian bisa juga siaran pers gitu ya. Ya demikian materi yang saya sampaikan ya. Kemudian nanti akan dilanjut oleh Saudari Sri Mulyani. Saya Sri Mulyani sebagai pemateri 2. Internal whistleblower, yaitu seseorang yang melaporkan perbuatan kepada sesama karyawan yang lebih unggul dalam perusahaan melalui mekanisme pelaporan anonim yang sering disebut dengan hotline. Pelaporan pelanggaran internal dapat dibenarkan jika suatu masalah secara jelas terbukti memiliki dampak yang merugikan yang signifikan bagi suatu organisasi. Yang kedua, pelapor memiliki informasi yang akurat tentang masalah tersebut. Yang ketiga, manajemen puncak sangat tahu tentang perilaku yang buruk. Yang keempat, di sini pelapor tidak dapat dibenarkan ketika 1. Sengaja tentang kasus tingkah laku. Jadi dengan membesar-besarkan kasus dengan memberi gambaran yang lebih serius dari gambaran sebelumnya atau sebenarnya. Yang kedua itu meniup whistle sebagai pembalas dendam. Yang ketiga sebagai menunjukkan bantahan terhadap peraturan perusahaan. Loyalitas kepada pemberi kerja. Yang pertama, saat seorang dipekerjakan, ia harus setia kepada pemberi kerja. Yang kedua, merupakan tanggung jawab moral karyawan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, kewajiban untuk mendapatkan perintah yang sah dari manajemen puncak. Yang keempat, menyembunyikan informasi dari rahasia dagang. Yang kelima, menghindari tindakan yang bertentangan dengan perusahaan yang sah atau prioritas. Sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk memaksimalkan dampak positif dan dampak negatif kepada masyarakat. Jadi di sini tuh kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan sosial yang lebih dari memaksimalkan laba bagi pemegang saham dan memenuhi semua kewajiban hukumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masur. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Yani, yaitu loyalitas kepada pemberi kerja. Yang pertama, saat seorang dipekerjakan, ia harus setia kepada pemberi kerja. Jadi apabila kita mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan, sebisa mungkin kita harus menetap di perusahaan tersebut. Jangan sebulan atau 2 bulan atau mungkin bahkan seminggu kemudian kita mencari pekerjaan yang lain. Yang kedua, merupakan tanggung jawab moral karyawan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Jadi apabila kita diberi pekerjaan, kita harus sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan berlebihan atau jangan memaksakan apabila kita tidak mampu. Kemudian kewajiban untuk mendapatkan perintah yang sah dari manajemen puncak. Jadi kita sebagai karyawan itu wajib mendapatkan perintah yang sah dari pimpinan puncak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, menyembunyikan informasi dan rahasia dagang. Jadi apabila kita bekerja dalam perusahaan, sebisa mungkin kita harus menyembunyikan rahasia dan informasi yang ada dalam perusahaan agar tidak bocor kepada pihak luar. Yang selanjutnya, menghindari tindakan yang bertentangan dengan perusahaan yang sah. Jadi kita dalam bekerja di perusahaan jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perusahaan, seperti misalnya membantah perintah dari atasan atau yang lainnya.
Yang selanjutnya yaitu corporate social. Di sini dijelaskan apa itu sosial perusahaan. Sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk memaksimalkan impact positif dan meminimalisasikan impact negatif pada masyarakat. Jadi sosial perusahaan itu perusahaan harus bisa memaksimalkan hal-hal positif yang mungkin bisa diterima masyarakat daripada hal-hal negatif yang nantinya akan timbul. Sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk memaksimalkan impact positif dan meminimalisasikan impact negatif pada masyarakat. Jadi sosial perusahaan itu perusahaan harus bisa memaksimalkan hal-hal positif yang mungkin bisa diterima masyarakat daripada hal-hal negatif yang nantinya akan timbul keburukan di hati masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan sosial yang lebih dari memaksimalkan laba bagi pemegang saham dan memenuhi semua kewajiban hukumnya. Terus yang selanjutnya yaitu social responsibility. Dapat dilihat sebagai kontrak antara korporasi dan masyarakat di mana etika bisnis korporasi. Nah, di situ ada tabelnya corporate social responsibility. Yang pertama yaitu kesadaran perusahaan akan pentingnya CSR semakin meningkat. Jadi perusahaan itu harus sadar terhadap pentingnya CSR yang semakin meningkat. Kemudian makin banyak perusahaan yang memiliki CSR. Terus CSR memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, tidak lagi dianggap sebagai biaya tetap investasi. Terus contoh CSR. Yang pertama yaitu Starbucks memulai menjual gelas dan memasang area daur ulang di bagian depan toko milik perusahaan. Dan yang kedua, SC Johnson memberikan 5% keuntungan untuk diinvestasikan dalam turbin angin untuk menggerakkan beberapa pabrik manufaktur. Kewajibannya untuk menyelamatkan lingkungan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Jadi ini adalah contoh corporate social responsibility. Yang berikutnya perusahaan terbaik CSR. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan terbaik milik CSR. Yang pertama yaitu Microsoft Corporation, yang kedua Hasbro, Johnson & Johnson, terus yang keempat Xerox Corp, yang kelima Sigma. Perusahaan terbaik CSR. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan terbaik milik CSR. Yang pertama yaitu Microsoft Corporation, yang kedua Hasbro, Johnson & Johnson, terus yang keempat Xerox Corp, yang kelima Sigma Aldrich Corp, yang keenam Bristol Myers Squibb, dan yang ketujuh Intel Corp, yang ke-8 Cable Shop Co, yang 9 Ecolab, dan yang ke-10 Lockheed Martin Corp. Yang selanjutnya yaitu 4 tingkat social responsibility. Yang pertama filantropis atau memberikan kembali kepada masyarakat. Terus yang kedua etis standar, mengikuti dari perilaku yang dapat diterima sebagai hakim dan pemangku kepentingan. Yang ketiga hukum, mematuhi sama hukum dan peraturan pemerintah. Yang keempat ekonomi, memaksimalkan kekayaan dan atau nilai stakeholder. Jadi 4 tingkat social responsibility ini yang pertama itu memberikan kembali kepada masyarakat. Jadi setelah kita mendapatkan sesuatu dari masyarakat, sebisa mungkin kita memberikan timbal balik yang baik kepada masyarakat.
kemudian mengikuti dari perilaku yang diterima sebagai hakim dan penguasa. Nah, terus mematuhi semua hukum dan peraturan pemerintah. Jadi kita harus mematuhi aturan hukum dan peraturan yang dimiliki pemerintah agar tidak melanggar aturan tersebut. Kemudian memaksimalkan kekayaan dan nilai stakeholder. Jadi kita harus bisa mungkin memaksimalkan kekayaan yang ada, tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir itu komponen tanggung jawab dan sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial dimiliki pemerintah agar tidak melanggar aturan tersebut. Kemudian memaksimalkan kekayaan dan nilai stakeholder. Jadi kita harus bisa mungkin memaksimalkan kekayaan yang ada, tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir itu komponen tanggung jawab dan sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, tanggung jawab sosial terhadap karyawan, tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham dan kreditor, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau komunitas. Jadi tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan. Jadi apa yang telah kita lakukan, kita harus bisa bertanggungjawabkan kepada pelanggan kita apabila nanti terdapat kritik atau saran dari pelanggan tersebut. Kemudian tanggung jawab kepada karyawan. Jadi setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap karyawannya, baik dari segi kesehatan, terus jaminan kerja dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab terhadap pemegang saham dan kreditor. Jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemegang saham dan kreditor agar mereka tetap mempertahankan sahamnya di perusahaan yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Sebagai perusahaan kita juga harus memperhatikan dampak yang terdapat di lingkungan sekitar perusahaan. Jadi kita sebisa mungkin atau harus bisa meminimalisirkan dampak negatif dari perusahaan yang kita miliki terhadap lingkungan masyarakat agar nantinya tidak timbul hal negatif yang tidak diinginkan perusahaan dari masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau komunitas. Jadi perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat atau komunitas yang telah mendukung berdirinya perusahaan tersebut. Dampaknya apabila tidak tanggung jawab terhadap masyarakat atau komunitas, nanti akan timbul hal negatif sehingga perusahaan tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Galuh. Selanjutnya ada konflik dengan pemberhentian karyawan. Itu kayak pemutusan hubungan kerja atau PHK mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial untuk memuaskan pemegang saham, di samping itu bertahan perusahaan hidup. Ini mungkin cara terbaik bagi perusahaan tapi tidak bagi karyawan. Tapi ada solusi terbaiknya adalah dengan mengalirkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahaan atau kelompok perusahaan lain. Yang selanjutnya ada tanggung jawab kepada pemegang saham dan investor, yaitu di mana perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab itu manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka pemilik. Yang kedua, gaji karyawan yang bekerja dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan yang tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Yang pertama, pemegang saham yang aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terlebih jika mereka puas dengan gaji para eksekutif perusahaan
atau kebijakan lain. Pemegang saham yang sangat aktif pada umumnya investor yang memiliki sejumlah besar saham. Mereka akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasannya. Lalu ada konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan, yaitu salah satu perhatian kepada pemegang saham adalah gaji yang diberikan para eksekutif perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul karena perusahaan yang gaji membayar tinggi para eksekutif di lain pihak. Ketidaksesuaian yang diterima oleh para pemegang otoriter atas investasinya tidak memuaskan. Lalu apa tanggung jawab kepada kreditor? Yang dimana jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberi tahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia jatuh tempo pembayaran dan memberi saran dalam mengatasi masalah keuangan. Dan ada 4 tanggung jawab pada lingkungan sekitar. Yang pertama ada proses produksi yang digunakan perusahaan, juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Anggun Widyadana. Di sini saya akan mempresentasikan slide yang selanjutnya, yaitu tentang cara pemerintah menjamin tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap pelanggan, yang dimana pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetisi industri, yaitu dengan cara yang pertama ada PP tentang keamanan produk, yang dimana pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. Yang kedua, ada PP tentang periklanan, yang dimana pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan. Dan yang ketiga ada PP tentang kompetisi industri, di mana pemerintah mendukung persaingan di seluruh industri karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan serta praktek monopoli. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada karyawan. Yang pertama adalah keamanan para karyawan itu penting ya, karena meyakinkan bahwa tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan pekerjaan, selalu dalam kondisi yang layak dan tidak berbahaya. Selanjutnya ada perilaku oleh karyawan lain, di mana perusahaan bertanggung jawab penuh untuk meyakinkan bahwa karyawan layak oleh karyawan lain. Maksudnya itu misal ada masalah, biasanya itu tentang diversitas atau kelainan atau perbedaan karyawan dan pelecehan seksual. Selanjutnya kesempatan yang sama, maksudnya adalah karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak boleh ditolak karena masalah SARA. Ya, slide selanjutnya itu ada cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan. Maksudnya untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perilaku yang layak. Beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Baik, selanjutnya pemateri yang kelima dengan saya sendiri, yaitu Galuh Nur Arifin. Saya di sini akan memberikan materi tentang konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Di sini mempunyai 3 konflik, yaitu yang pertama, salah satu perhatian kepada pemegang saham adalah gaji yang diberikan para eksekutif perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul karena perusahaan yang gaji membayar tinggi para eksekutif di lain pihak. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian yang diterima oleh para pemegang otoritas atas investasinya yang tidak memuaskan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu kepada kreditor. Biasanya kreditor bersedia jatuh tempo pembayaran dan memberi saran dalam mengatasi masalah keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pada lingkungan sekitar. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat
dan polusi tanah akibat sampah atau limbah beracun yang mengakibatkan tanah masyarakat dan aktif tidak berguna untuk keperluan lain seperti pertanian. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi polusi. Berbagai upaya untuk mengatasi polusi yaitu perusahaan membatasi jumlah CO yang disebabkan oleh proses produksi dengan mendesain peralatan produksi dan produknya. Selanjutnya, merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah. Selanjutnya, menyimpan sampah meracun dan mengirimkannya ke tempat pembuangan sampah khusus, seperti membuat tempat khusus untuk limbah-limbah tersebut. Selanjutnya, mendaur ulang plastik dan larangan pemakaian bahan yang akan menjadi sampah yang solid. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu konflik dengan tanggung jawab lingkungan. Walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun bagaimanapun tanggung jawab yang besar mereka pikul untuk memperbaiki lingkungan. Hal ini masalah biaya, karena pengeluaran dana yang begitu besar untuk lingkungan akan berakibat pada keuntungan perusahaan yang terdampak pada kepentingan para pemegang saham maupun investor. Selanjutnya yaitu konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial. Kebijakan perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang akan dibebankan kepada pelanggan. Jadi, kecenderungan memaksimalkan tanggung jawab sosial terhadap komunitas akan mengurangi kemampuan perusahaan penyediaan produk dengan harga yang wajar kepada konsumen. Hendaknya, dukungan sosial tidak hanya menolong masyarakat, tetapi juga dapat menjadi alat pemasaran bagi perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Apabila perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap dan membedakan budaya. Misalnya, perusahaan di beberapa negara tidak semua berpandangan bahwa memberi ketidakseimbangan kepada pelanggan atau pemasok besar sebagai tidak etis. Selanjutnya yaitu perusahaan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional, sehingga mereka dapat membantu reputasi global dan menjalankan roda bisnis dengan cara yang etis. Yang terakhir yaitu biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat dari tanggung jawab sosial kepada satu pelanggan adalah menciptakan program yang menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum oleh pelanggan. Yang kedua yaitu karyawan adalah Kretex program menerima dan memecahkan keluhan. Survei melakukan untuk mereview mengetahui kepuasan karyawan. Gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Yang ketiga yaitu pemegang saham adalah mengumumkan informasi keuangan beroperasi periodik, gugatan hukum, difference, tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang sahamnya. Yang keempat yaitu lingkungan adalah memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan, memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang akan dibuat perusahaan. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ada bahasa atau omongan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun tutur kata yang masih salah. Kami menerima untuk kritik dan sarannya. Dan jangan lupa setelah ini, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan subscribe.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.